Pemerintah Amerika Serikat atau AS untuk pertama kali telah menghabiskan lebih dari 1 triliun US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Asumsi kurs dolar AS 14.402 terhadap rupiah tahun ini untuk membayar bunga utang nasionalnya sebesar 35,3 triliun US dollar. Demikian berdasarkan laporan dari Departemen Keuangan. Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunga acuan pada level tertinggi dalam 23 tahun. Hal ini menyebabkan pemerintah telah mengeluarkan 1,049 triliun US dollar untuk pembayaran utang, naik 30% dari periode yang sama tahun lalu, dan bagian dari proyeksi pembayaran sebesar 1,158 triliun untuk setahun penuh. Dikurangi bunga yang diperoleh pemerintah atas investasinya, pembayaran bunga utang bersih telah mencapai 843 miliar US dollar atau sekitar 12.984 triliun rupiah. Lebih tinggi daripada kategori lainnya, kecuali jaminan sosial dan Medicare. Lonjakan biaya pembayaran utang terjadi saat AS mengalami kekurangan anggaran yang melonjak pada Agustus, mendekati 2 triliun US dollar untuk setahun penuh. Dengan 1 bulan tersisa dalam tahun fiskal pemerintah federal, kekurangan pada Agustus melonjak sebesar 380 miliar US dollar. Pembalikan dramatis dari surplus 89 miliar US dollar untuk bulan yang sama tahun sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan oleh manuver akuntansi yang melibatkan penghapusan utang mahasiswa. Hal itu membuat defisit 2024 hanya mendekati 1,9 triliun US dollar atau peningkatan 24% dari titik yang sama tahun lalu. The Fed secara luas diperkirakan menurunkan suku bunga minggu depan, tetapi hanya 1/4 poin persentase. Namun, untuk mengantisipasi pergerakan tambahan di bulan-bulan mendatang, imbal hasil treasury telah jatuh dalam beberapa minggu terakhir. Bursa saham global tersungkur pada perdagangan Rabu 2 Agustus 2023 setelah lembaga pemeringkat Fitch menurunkan peringkat kredit Amerika Serikat atau AS. Fitch menyebutkan penurunan ini seiring beban utang pemerintah AS yang meningkat dan kemerosotan yang stabil dalam standar tata kelola. Indeks Nikkei 225 Jepang mengalami hari terburuk pada 2023 dengan susut 2,3%. Sementara indeks Hang Seng tergelincir 2,5% setelah Fitch memangkas peringkat utang AS menjadi AA+ dari AAA pada perdagangan. Bursa saham Eropa sedikit lebih baik. Akan tetapi, indeks STOXX 600 turun 1,4% ke level terendah dalam 2 minggu. Indeks DAX Jerman merosot 1,4% dan indeks CAC 40 Prancis melemah 1,2%. Sedangkan indeks acuan FTSE London turun 1,5% ke level terendah. Saham berjangka Amerika Serikat tergelincir. Indeks S&P 500 turun 0,8% dan indeks Nasdaq melemah 1,2% di prapasar. Namun, harga obligasi AS menguat dan memangkas imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun menjadi 4,03%. Penurunan peringkat kredit ini terjadi setelah anggota parlemen AS bernegosiasi hingga menit terakhir pada kesepakatan plafon utang awal tahun ini, mempertaruhkan default pertama negara tersebut. Dalam pertemuan dengan pejabat administrasi Biden, perwakilan dari Fitch juga berulang kali menyoroti pemberontakan pada 6 Januari sebagai perhatian signifikan yang berkaitan dengan pemerintah AS.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat membahas rancangan undang-undang untuk mengangkat plafon utang diikuti membatasi pengeluaran federal, menyebutnya sebagai perjanjian kritis. Ia menandatangani RUU itu menjadi undang-undang pada Sabtu 3 Juni 2023. RUU Plafon Utang AS kompromi lewati Senat dengan suara 63-36 pada Kamis malam, memenangkan dukungan yang cukup dari kedua belah pihak untuk mengatasi ambang batas 60 suara majelis untuk hindari filibuster. RUU itu melewati DPR setelah 72 jam dengan voting 314-117. Departemen Keuangan prediksi pemerintah federal akan kehabisan uang pada 5 Juni 2023 jika plafon utang tidak dicabut. Tanpa perjanjian, kewajiban federal seperti jaminan sosial, perawatan kesehatan, dan gaji militer tidak akan terkirim. Kegagalan untuk mengangkat plafon utang akan mengguncang pasar keuangan global dan memicu hilangnya pekerjaan di Amerika Serikat. RUU itu muncul setelah negosiasi intensif selama berminggu-minggu antara Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, dan Gedung Putih. Kesepakatan terakhir memberi kaum konservatif beberapa kemenangan kebijakan ideologis sebagai imbalan atas suara mereka untuk menaikkan plafon utang setelah pemilihan presiden tahun depan hingga 2025. Sebelumnya, Senat Amerika Serikat atau AS telah tetapkan untuk mengambil rancangan undang-undang atau RUU untuk menaikkan plafon utang pemerintah 31,4 triliun US dollar. Hal itu terjadi dengan hanya 4 hari tersisa untuk mengesahkan langkah tersebut dan mengirimkannya ke Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani sehingga cegah gagal bayar. Dikutip dari Yahoo Finance, Partai Demokrat dan Partai Republik di majelis berjanji untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mempercepat RUU yang dinegosiasikan oleh Biden dan Ketua DPR AS dari Partai Republik, Kevin McCarthy, yang akan menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025 dengan imbalan pembatasan pengeluaran. Masih harus dilihat apakah anggota kaukus masing-masing, terutama anggota Partai Republik garis keras, yang marah karena RUU itu tidak memasukkan pemotongan pengeluaran yang lebih dalam, akan memakai aturan rahasia Senat untuk mencoba memperlambat pengesahannya. Departemen Keuangan AS memperingatkan tidak akan dapat membayar semua tagihannya pada 5 Juni 2023 jika Kongres gagal bertindak. DPR yang dikuasai Partai Republik pun meloloskan RUU pada Rabu malam dengan suara 314-117. McCarthy kehilangan dukungan dari puluhan rekannya dari Partai Republik. Pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, juga beri isyarat bekerja dengan cepat dan mendukung RUU tanpa penundaan. Adapun Partai Demokrat mengendalikan Senat dengan selisih tipis 51-49. Secara aturan membutuhkan 60 suara untuk memajukan sebagian besar undang-undang, yang berarti setidaknya 9 suara Republik diperlukan untuk meloloskan sebagian besar tagihan, termasuk kesepakatan plafon utang. Tindakan itu hadapi tantangan dengan sejumlah anggota Partai Republik memangkas pengeluaran tidak lebih dari dalam. Di sisi lain, beberapa anggota Partai Demokrat menentang persyaratan kerja baru yang dikenakan pada beberapa program anti kemiskinan. Namun, sebagian besar anggota parlemen mengakui kalau tidak dapat menerima prospek gagal bayar. Schumer dan McConnell bekerja di belakang layar untuk cegah lawan membangun penghalang prosedural yang akan menunda perjalanan.
Setiap perubahan Senat pada RUU pada tahap ini berarti harus kembali ke DPR untuk pengesahan terakhir. Penundaan yang dapat membuat gagal bayar pemerintah AS yang pertama kalinya menjadi kenyataan. Kepada CBS News, Senator Republik Rand Paul menuturkan tidak akan menggunakan prosedur parlementer untuk menunda tindakan. Namun, seorang Republikan lainnya, Mike Lee, akan mencoba memperlambatnya. Ia menentang RUU tersebut, tetapi tidak mengulangi ancamannya untuk mencoba menundanya. Ia mengeluh negosiator Republik dengan kompromi yang lemah terhadap Demokrat. Adapun RUU itu disusun bersama selama berminggu-minggu negosiasi intensif antara pengganti Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy. Argumen utamanya adalah tentang pengeluaran untuk beberapa tahun ke depan untuk program diskresioner seperti perumahan, pendidikan, dan penelitian medis yang ingin dipangkas secara mendalam oleh Partai Republik sambil mencari pendanaan untuk militer, veteran, dan kemungkinan keamanan perbatasan.